Shalom, selamat bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel. Teman-teman, kita bersyukur Tuhan menuntun kita ya. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendiskusikannya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 28. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu kembali ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan berjalan menurut kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam PA Online GKI Immanuel Malang ini. Kami berdoa melalui apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama, kami memperoleh tuntunan Tuhan untuk hidup sebagai umat-Mu. Bagaimana kami berjalan mengikut Engkau, menjadi murid-Mu, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan gereja-Mu. Tuntunlah kami, kuasailah Roh Kudus-Mu, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Engkaulah yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah penutup dari misi perjalanan Paulus yang pertama bersama-sama dengan Barnabas. Nah jadi kalau kita melihat ini, maka kita mengerti bahwa pasal ke-13 dan ke-14 itu adalah perjalanan misi yang pertama dari Paulus ya. Mereka diutus dari Antiokhia, lalu mereka menyeberang ke Siprus. Dari situ mereka menyeberang ke Antiokhia di Pisidia, memberitakan Injil di sana, lalu ke Ikonium, dan dari situ ke Listra, dan kemudian yang minggu lalu terakhir dikatakan di Derbe ya. Nah, yang kita baca hari ini adalah pelayanan di Derbe itu ya, yang dikatakan di ayat yang ke-21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Nah, saudara-saudara, menarik, pelayanan di Derbe ini tidak mengalami tantangan begitu ya. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan dan dikatakan mereka memperoleh banyak murid. Kemudian Alkitab tidak membahas lebih jauh tentang kota ini, tetapi setelah menceritakan keberhasilan untuk membawa banyak murid itu, lalu diceritakan bagaimana dari Derbe mereka kemudian kembali ke jalan yang mereka sudah lalui ya. Dikatakan mereka kembali ke Listra, lalu ke Ikonium dan Antiokhia. Ini tentunya Antiokhia yang di Pisidia itu ya. Dan mereka kemudian menguatkan murid-murid yang di sana.
Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas itu diusir ya, bahkan kemudian hampir dibunuh di Listra ya, dari mereka diusir di Antioquia, diusir di Ikonium, kemudian hampir dibunuh di Listra, sampai akhirnya mereka pergi ke Derbe. Tetapi setelah mereka berhasil memberitakan Injil Derbe, mempunyai banyak murid, mungkin mereka tinggal beberapa waktu lamanya di sana, kemudian mereka kembali. Nah, ini yang menarik ya. Mereka tidak segera kembali ke Antioquia tempat mereka diutus, tapi mereka kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah mereka bentuk di kota-kota yang mereka ditolak itu ya. Nah, ada 4 hal yang menjadi perhatian kita hari ini. Ketika Paulus mengunjungi jemaat-jemaat mula-mula di Listra, di Ikonium, dan di Antioquia itu ya. Dikatakan di ayat 22 itu ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, dan di tiap-tiap jemaat itu Rasul itu menetapkan penatua-penatua. Jadi 4 hal ini. Saya rasa ini akan menjadi pokok PA kita hari ini ya. Ketika kita membangun gereja, apa yang penting, saudara-saudara? Yang pertama, kita harus saling menguatkan, ya. Apa itu menguatkan? Menguatkan itu artinya memberi dorongan yang positif, ya. Exhortation, satu dorongan yang positif, semangat untuk terus maju, ya. Nah, saudara-saudara, Paulus dan Barnabas itu kembali ke jemaat. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah mereka menguatkan. Ya, bagaimana menguatkannya bentuknya? Yang pertama-tama tentu mereka berdoa, ya. Dan nanti kalau kita perhatikan di Antioquia, kalau mereka kembali, mereka menguatkan itu dengan kesaksian sebenarnya, saudara-saudara ya. Yaitu mereka bersekutu, mereka mengumpulkan, mereka bersama-sama berdoa, lalu mereka saling menguatkan itu dengan menceritakan bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup mereka. Nah, ini pentingnya kesaksian di dalam persekutuan-persekutuan kita. Di gereja mungkin kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah, ajaran firman Tuhan itu benar, ya, dan haruslah begitu kalau kita beribadah. Tetapi kita mempunyai tempat yang lain, yang tempat kita bertumbuh, yaitu persekutuan wilayah kalau di gereja kita ya. Mungkin saudara punya persekutuan wilayah atau punya kelompok KTB. Dan bagian yang penting di dalam persekutuan itu adalah kita saling menguatkan, saling menceritakan pergumulan, dan saling mendoakan. Menceritakan bagaimana Allah bekerja menolong kita, dan itu akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang bersekutu dengan kita, ya. Nah, saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya kita bukan hanya beribadah bersama, tapi kita bersekutu, ya, berdoa dan saling membagikan kasih karunia Allah, menguatkan satu sama lain. Yang kedua, juga dikatakan Paulus dan Barnabas itu menasihati jemaat untuk bertekun di dalam iman. Ketekunan itu menunjukkan sebuah usaha yang terus-menerus, ya, tidak gampang menyerah. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen pada waktu Paulus dan Barnabas itu masih memberitakan Injil itu tidak mudah karena jumlah mereka tidak banyak dan tantangan yang mereka hadapi itu besar, ya. Kita tahu jemaat yang mula-mula itu mengalami banyak aniaya selama ratusan tahun. Mereka itu bukan hanya dianiaya oleh orang Romawi, tapi juga oleh orang-orang Yahudi yang menganggap mereka itu adalah penyesat-penyesat. Nah, orang-orang ini bertekun di dalam mencari kebenaran. Gambaran bertekun di dalam iman itu adalah bagaimana mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu. Itu sebabnya saya mengusahakan PA ini. Kita tidak bisa hanya
bertekun di dalam bertemu, mendiskusikan pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita harus bertekun dalam kebenaran itu. Sebab itulah yang akan menjadi dasar kekuatan kita menghadapi pergumulan-pergumulan, ya. Firman Tuhan. Karena itu saya tetap mengundang teman-teman untuk terus ikut PA, ya. Kita belajar firman Tuhan, bertekun di dalamnya. Ketika ada masalah-masalah yang terjadi, ada tantangan-tantangan, bahkan barangkali ada ajaran-ajaran yang membingungkan kita. Kita harus mencari tahu kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Jadi nasihat untuk bertekun dalam iman itu secara nyatanya adalah bagaimana kita ini boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman itulah yang akan membangkitkan iman, ya. Sebab iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah, ya. Saudara-saudara, karena itu bagian yang kedua yang penting di dalam membangun sebuah jemaat adalah bagaimana kita tuh bertekun dalam pengajaran ini, bertekun di dalam iman. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan Paulus dan Barnabas itu mengingatkan mereka bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini menarik, saudara-saudara, ya. Jadi penderitaan itu adalah bagian yang diingatkan oleh Paulus dan Barnabas. Menarik, ya, justru bukan berkat-berkat saja yang ditekankan, tetapi mengingatkan mereka bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk masuk surga maksudnya, ya, orang Kristen itu harus melewati ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, dan sengsara. Sengsara itu menunjukkan penderitaan, keadaan-keadaan yang sulit, ya, bahkan aniaya-aniaya yang mereka harus alami. Dalam bagian-bagian yang lalu saya sudah membahas juga, bukan, bahwa penderitaan itu adalah bagian yang penting dalam pertumbuhan iman orang percaya. Sebab melalui penderitaan-penderitaan itulah kita ini diubahkan, dibentuk menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, ya. Dan melalui penderitaan itu kadang-kadang kita menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, di mana orang-orang percaya yang menderita di dalam imannya pada Tuhan Yesus Kristus, bertekun untuk setia dalam penderitaan itu akan membuat orang bisa melihat sungguh di dalam hidup orang itu, dalam kesukaran yang dilewatinya, ada Tuhan yang dipercayainya. Dan lebih jauh, saudara-saudara, Paulus mengatakan itulah sesungguhnya yang membuktikan imanmu dan menuntunmu masuk surga. Mudah percaya kepada Tuhan yang berikan kita kemudahan-kemudahan, berkat-berkat, kesenangan-kesenangan, ya karena kita sendiri senang, begitu kan? Tetapi kalau kita tetap percaya, berjalan dalam ketekunan di tengah-tengah penderitaan, maka sesungguhnya itulah iman yang sejati. Ya, iman yang tidak digoyahkan oleh keadaan dan kesukaran, tapi iman yang semakin kuat, semakin terang di tengah kegelapan, ya, semakin kudus di tengah kejahatan, dan semakin hidup di tengah kematian dan ancaman. Saudara, iman itu yang kata Paulus dan Barnabas akan menuntun kamu sampai kepada hidup yang kekal, ya. Dan yang terakhir, Paulus dan Barnabas itu memilih penatua-penatua pada setiap jemaat yang sudah ada di Listra, di Ikonium, di Antioquia, di Pisidia itu, ya, dan juga di Derbe barangkali, ya. Dan di tempat-tempat di mana mereka melihat jemaat itu bertumbuh, mereka kemudian menetapkan penatua-penatua, dalam arti pemimpin-pemimpin. Nah, saudara-saudara, ini penting, ya. Bagaimanapun juga kita membutuhkan pemimpin-pemimpin. Dan bagaimana mereka menetapkannya? Mereka memilih orang-orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, dan mereka kemudian
berdoa dan berpuasa. Mereka dikatakan menyerahkannya kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, dari sini saudara-saudara kita mengerti bahwa kriteria pemimpin yang dipilih itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sumber kepercayaan mereka. Jadi bukan orang-orang yang baik pada Paulus atau Barnabas, bukan orang-orang yang punya kedekatan gitu ya. Tapi Paulus dan Barnabas itu melihat orang-orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Barangkali gitu ya, yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini penting untuk kita juga hari ini ya. Bagaimana gereja itu menentukan pemimpin-pemimpin. Bukan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, bukan orang-orang yang mempunyai kedekatan-kedekatan dan dengan para hamba Tuhan misalnya begitu ya. Tetapi marilah kita mencari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyandarkan hidupnya pada Tuhan, dan yang tekun mencari kekuatan Tuhan di dalam doa, di dalam kesaksian, di dalam ketekunan mereka membaca firman Tuhan. Nah, setelah mereka dipilih, lalu Paulus dan Barnabas ini berdoa dan berpuasa. Setelah kalau kita membaca Alkitab ya, doa dan puasa itu selalu menyertai tentang pemilihan kepemimpinan. Oleh Tuhan Yesus sendiri, dikatakan waktu dia memilih 12 murid itu, sebelumnya semalam-malam Tuhan berdoa dan berpuasa. Ya, ketika rasul-rasul itu menetapkan pengganti Yudas, memilih Matias itu, mereka juga berdoa dan berpuasa. Ya, dan sekarang kita lihat ketika Barnabas dan Paulus itu memilih pemimpin-pemimpin jemaat, mereka berdoa dan berpuasa. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan betapa mereka sungguh mohon pertolongan Tuhan. Ya, waktu saya menyiapkan ini, saya merasa seharusnya begitu juga lah kita. Ketika memilih majelis, memilih pengurus, apakah kita sudah berdoa dan berpuasa? Apakah doa dan puasa itu menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman kita, perjalanan gereja kita? Sebab itulah sesungguhnya bukti pengandalan kita pada Tuhan. Permohonan yang serius kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menuntun umatnya. Ya, jadi 4 hal ini yang penting, saudara-saudara, di dalam kita melayani, di dalam kita membangun hidup rohani, di dalam kita membangun umat Tuhan. Bagaimana kita saling menguatkan dalam persekutuan, dalam doa, bagaimana kita bertekun di dalam iman, dalam pengajaran tentang firman Tuhan. Nah, ini yang penting, bagaimana kita menghadapi pergumulan dan pencobaan dan penderitaan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menetapkan pemimpin-pemimpin jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berjalan di dalam kebenaran-kebenaran ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian diceritakan di dalam bagian berikutnya, mereka kemudian menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Saudara-saudara, Paulus bukan segera pulang, tetapi kemudian dia mengambil kesempatan untuk menjangkau sebanyak mungkin daerah di daerah Pisidia itu untuk memberitakan Injil. Saya percaya itu dengan dukungan murid-murid. Ya, saya percaya orang-orang percaya di daerah-daerah itu yang sudah tinggal Paulus sekian lama, kemudian dia kembali, mereka menyambut, dan barangkali Paulus diajak berkenalan dengan orang-orang yang baru, dan kemudian mereka menjelajah, mengunjungi sesungguhnya mengunjungi daerah-daerah sekitar situ, dan mereka terus menceritakan kabar baik itu. Saudara-saudara, semangat PI, semangat memberitakan Injil, menjangkau orang-orang di sekitar itu kiranya juga menjadi semangat kita. Kalau masih ada di sekitar kita orang-orang yang
belum mengenal Tuhan. Biarlah kita boleh mengambil kesempatan untuk menuntun mereka juga pada kebenaran. Dan setelah mereka sampai ke Perga dan kemudian pergi ke Atalia di pantai, dari situlah mereka kembali ke Antiokhia, di tempat di mana mereka pertama kali diutus ya untuk memulai pekerjaan yang kata firman Tuhan yang telah mereka selesaikan. Nah ini dia ya. Jadi ini penutup perjalanan pemberitaan Injil yang pertama dari Paulus dan Barnabas. Mereka menyelesaikannya dan mereka kembali ke Antiokhia. Setelah mereka tiba di Antiokhia, saudara-saudara, dikatakan mereka memanggil semua jemaat berkumpul, orang-orang yang mengutus mereka, yang mendoakan mereka, dan kemudian mereka menceritakan apa yang diceritakan. Yang diceritakan adalah segala sesuatu yang dilakukan Allah. Perhatikan ya. Jadi bukan keberhasilan mereka, tetapi mereka menceritakan tentang pertolongan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan yang mereka lihat ketika mereka memberitakan Injil, dan mereka melihat kuasa Roh Kudus itu membuat orang-orang bertobat, menolong mereka dalam menghadapi ancaman-ancaman, bahkan menyelamatkan mereka dari kematian. Dikatakan bagaimana Tuhan membuka pintu bagi pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara, itu sungguh indah. Kadang-kadang dalam beritakan Injil, saya juga tidak tahu bagaimana memberitakan Injil ini, bagaimana memulainya. Tapi saudara-saudara, saya melihat benar seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan itu membuka pintu. Sebelum kita menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan sudah lebih dahulu sungguhnya menjangkau mereka. Tuhan lebih dahulu mengunjungi dan membuka hati mereka. Sehingga seringkali kemudian ketika Injil diberitakan, saya mendengar orang-orang menceritakan bagaimana mereka mengalami lebih dulu, bagaimana Tuhan itu menolong mereka. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya Injil itu sudah disiapkan Tuhan. Hati mereka sudah disiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, rasul-rasul ini, Paulus dan Barnabas, di dalam kesukaran pelayan mereka memberitakan Injil justru dikuatkan. Nah ini indah saudara-saudara ya. Justru memberitakan Injil kesukaran itu menguatkan mereka ketika mereka melihat pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh Tuhan dengan kuasanya yang membawa Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa, menuntun bangsa-bangsa lain kepada iman. Saudara-saudara, pada gilirannya pemberitaan Injil itu kemudian menguatkan saudara-saudara di Antiokhia ya. Dikatakan Paulus dan Barnabas itu lama lagi tinggal bersama dengan murid-murid itu, dan mereka kemudian membangun jemaat yang kuat di Antiokhia. Nah, itulah akhir perjalanan penginjilan yang pertama dari Paulus dan Barnabas. Ya, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita pun dituntun untuk tahu bagaimana kita bertumbuh sebagai jemaat Tuhan. Dan kiranya hidup kita dalam melayani Tuhan pada gilirannya juga menguatkan seluruh jemaat Tuhan di mana kita sekarang ini bergereja, bernaung ya. Ingatlah bahwa kita akan bertumbuh jika kita bertekun di dalam persekutuan dan doa. Jika kita bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Jika kita bertekun di dalam pergumulan dan penderitaan. Dan jika kita bersungguh-sungguh berdoa dan berpuasa bagi para pemimpin kita itu. Doakanlah kami juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca dan belajar firman-Mu. Sekarang kiranya Engkau menuntun kami supaya kami bukan hanya tahu kebenaran itu,
tetapi kami juga menerapkannya di dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, kami diberkati, umat-Mu diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita bertemu jam 6 di Zoom Meeting GKI Immanuel Malang. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.